Damai di hati, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ketika kita boleh berjumpa lagi melalui channel multimedia Martoria Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Dan di saat ini kita akan belajar lagi di seputaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan di hari Pentakosta yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelum itu mari bersama kita minta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur kepadamu ketika Engkau boleh menggerakkan hati kami untuk bersama-sama belajar dari seputaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang boleh kami pelajari bersama, kami dengar dan kami renungkan melalui video ini, itu akan berguna bagi kehidupan kami dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami untuk mengaktualisasikannya dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Dan di saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dengan tema Pentakosta. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Marilah kita merenungkannya secara bersama-sama dengan tema yang disuguhkan oleh Sinode Gemim, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Roh Kudus Tuhan tercurah bagi kita. Dan jika ada yang bertanya, apakah hari Pentakosta itu? Dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah perayaan umat Israel purba yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah atau Pesa, di mana umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Pada hari itu, umat merayakan dua hal, yaitu yang pertama, kebaikan Allah karena panen yang berhasil, dan yang kedua, pemberian hukum Taurat kepada Musa. Itu kalau dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, ketika tiba hari Pentakosta, Roh Kudus turun tercurah kepada para murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mengaruniakan hidup baru, kekuasaan baru, berkat yang disebut Petrus sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel.
Hari Pentakosta ini adalah hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus atau Paskah, dan hari ke-10 sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum terangkat ke sorga, Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus. Maka muncul lagi pertanyaan, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah sebutan yang ditujukan kepada pribadi ketiga dari Tritunggal dan digunakan untuk membedakan dia dari pribadi pertama yakni Bapa dan pribadi kedua yakni Anak. Meskipun Roh Kudus adalah pribadi ketiga, bukan berarti ia kurang penting dibandingkan Bapa dan Anak. Melainkan Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak. Jadi intinya hari Pentakosta itu adalah hari ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus hadir untuk meneruskan dan mewujudkan misi Kristus di dunia ini, yaitu untuk menelanjangi dosa, menobatkan, memetraikan, menguduskan, dan mewujudkan persatuan Kristiani. Langkah awal perwujudan misi ini nampak ketika Roh Kudus memampukan para rasul berbicara dalam berbagai bahasa yang digunakan dan dibutuhkan saat itu, sehingga setiap orang dari berbagai daerah mengerti kesaksian para rasul tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pada waktu itu, orang percaya berkumpul di suatu tempat. Pada saat itu terdengar suara angin keras dan terlihat lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem mungkin berasal dari wilayah diaspora, yaitu wilayah di luar Palestina, yang kemudian kembali dan menetap di Yerusalem, daerah asal mereka sebelumnya. Itu dapat kita lihat dalam ayat 9 dan ayat 10. Pada hari itu penduduk Yerusalem mendengar bunyi yang menarik perhatian mereka. Lalu mereka bersama-sama menyelidiki apa yang terjadi. Ketika menemukan sumber suara, mereka takjub karena menemukan orang-orang Galilea berbicara dalam bahasa yang digunakan di wilayah-wilayah diaspora tempat mereka tinggal sebelumnya. Padahal para rasul ini tidak pernah belajar bahasa itu. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, mereka mampu dan diberikan kesanggupan untuk berbicara sesuai dengan konteks yang ada untuk memberitakan tentang firman Allah. Dan memang ada beberapa orang yang mendengar hal itu mencemooh para rasul sebagai orang yang sedang mabuk, sehingga mengoceh tidak karuan. Ayat 13 menjelaskan itu. Tetapi sangat mungkin para pencemooh ini berasal dari Palestina, sehingga tidak mengerti bahasa-bahasa non-Palestina. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui peristiwa Pentakosta ini, para murid mendapatkan keberanian untuk berkata-kata di depan publik. Ini semua bukan karena kuat dan hebatnya para murid atau para rasul, tetapi ini semua mutlak karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus telah mengawali suatu pembentukan kehidupan umat Kristiani yang bersekutu dan berdoa. Bila gerak awal Roh Kudus itu diimbangi dengan aktivitas umat Kristiani secara baik dan bertanggung jawab, tentu umat Kristen akan merasakan suatu gerak rohani yang sangat bermanfaat dalam rangka saling menguatkan keimanan. Namun pada kenyataannya sangat disayangkan yang ada saat ini ada orang-orang tertentu yang justru memunculkan banyak perselisihan paham yang mempertentangkan dan membatasi kehadiran Roh Kudus. Kelompok yang satu menuduh kelompok yang lain tidak memiliki roh, dan sebaliknya yang satu menuduh yang lain terlalu berlebih. Nah, jika hal ini demikian, bukankah perselisihan paham ini menunjukkan bahwa kita telah menyelewengkan tujuan kehadiran Roh Kudus? Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan di saat ini, mau memberikan satu gambaran yang simpel bagi kita. Bahwa Roh Kudus turun kepada rasul sehingga mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan kepada banyak orang. Salah satu tanda sejati hadirnya Roh Kudus dalam diri seseorang adalah
hadirnya kesediaan dan kemampuan untuk menjangkau orang lain, terutama demi mengabarkan Injil, dan tidak bisa tidak. Oleh karena itu, marilah kita umat Kristen jangan saling menuduh, jangan saling menjatuhkan atau membatasi keberadaan Roh Kudus, melainkan marilah kita mengembangkan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penyebar api roh. Biarkan api itu membakar sekitar kita dalam ketaatan untuk bersaksi tentang betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita iman. Mari kita bersama menaikkan syukur atas kuasa roh yang menaungi gereja dan orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani. Saling memperlengkapi dan mengutus orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan berita Injil itu. Dan sebelum memperlengkapi dan mengutus orang lain untuk memberitakan Injil, mari kita mulai untuk memperlengkapi diri kita sendiri. Mungkin Tuhan sedang menggerakkan hati kita untuk menyerahkan diri memenuhi panggilan. Maka jangan tunda, apalagi menolak panggilan Tuhan. Kiranya api Roh Kudus Tuhan akan terus menyala-nyala dalam kehidupan kita, untuk terus membakar semangat kita dalam melayani Tuhan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan dimanapun Tuhan utus kita boleh pergi dan berada. Yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Bekalah terhadap suara Roh Kudus untuk terus melakukan setiap tindakan kebaikan, mengucapkan setiap perkataan yang memberkati, dan menebarkan energi positif bagi setiap orang yang kita jumpai dimanapun dan selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang telah menganugerahkan Roh Kudus dalam kehidupan kami semua pribadi lepas pribadi, di saat ini kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang diperdengarkan. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menuntun kami untuk semakin hari, semakin hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Peka terhadap suara Roh Kudus Tuhan. Dan kami semua akan terberkati untuk mampu menjadi berkat bagi kemuliaan. Inilah kami yang berdoa, inilah kami yang berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.